Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah secara online. Biarlah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita pada saat malam hari ini, kita boleh menerima jaman lawatan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Nya yang akan bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mencari hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang rindu tidak dipuaskan, melainkan akan dipenuhkan. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian yang berkata, kami berkumpul Tuhan di hadapan Tuhan. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara. Inilah yang menjadi iman kita, bahwa setiap kehidupan kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan mencari hati yang haus akan Dia, mencari hati yang lapar, hati yang rindu akan Tuhan. Mari kita kembangkan ini, saudara-saudara yang terkasih, sehingga ketika Tuhan melihat kerendahan hati kita, kehausan, kelaparan kita, Dia akan datang dengan penuh sukacita membawa berkat-berkat yang besar buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita masih angkat satu pujian yang berkata, kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Saat Ku Menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau kami tinggikan. Oh Jesus, Jesus. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan bagi kami semuanya. Karena sangat kami perlukan firman-Mu di hari-hari ini Tuhan, khususnya di akhir zaman ini. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Bahkan Roh-Mu yang kudus yang boleh meneguhkan, yang boleh menerjemahkan firman itu, firman hidup itu yang adalah kebenaran bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan ya Tuhan, beroleh kesegaran di dalam Engkau. Berbicara Roh Kudus melalui hamba-Mu, pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi kami semuanya, menyingkapkan apa yang menjadi rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semuanya. Kami terima dan siap terima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan sementara kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Menyambung dari apa yang kami sampaikan kemarin di malam yang ketiga, bahwa ada dua kekuatan yang bekerja hari-hari ini, yaitu kekuatannya Tuhan dan kekuatannya si jahat yang lewat roh antikrisnya bekerja di seluruh dunia, yang tujuannya untuk menjatuhkan, untuk membinasakan anak-anak Tuhan melalui berbagai cara. Dan kita tidak boleh lengah, saudara, dengan hal-hal seperti ini. Saya akan berbicara tentang bagaimana pentingnya peran Roh Kudus bagi setiap kita di akhir zaman ini. Karena kita harus paham bahwa kita sudah di zaman akhir. Kita memang tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi paling tidak yang harus kita lakukan adalah berdoa dan senantiasa berjaga-jaga, waspada senantiasa apa yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan ini, bagaimana strategi-strategi mereka. Puji nama Tuhan. Kita akan buka di dalam suratan 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, kita boleh buka Alkitab kita masing-masing. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat sampai yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Saudara terkasih bisa simak masing-masing di rumah. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Ini kebenaran yang sungguh luar biasa bagi kita semuanya. Yang akan kami bahas di sini adalah tentang kesaksian, saudara. Bahwa ada kesaksian yang ada di banyak yang di dunia ini kita kenal dengan nama kesaksian. Kalau di gereja kita sering bersaksi, yang sebenarnya adalah untuk memperteguh bagaimana pekerjaan Tuhan. Dan kita selamat adalah oleh karena kesaksian, oleh karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan bahas bagaimana kesaksian ini begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, sehingga ini yang harus kita pertahankan hari-hari ini, yang harus kita tetap simpan dan pelihara, sehingga kesaksian ini menjadi kekuatan yang sungguh tidak tergoyahkan di hari-hari ini. Karena apa, saudara? Yang pertama, kita harus pahami seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya tentang roh antikris yang sedang bekerja hari-hari ini di dunia ini, itu bekerja dengan luar biasa. Mereka bekerja dengan berbagai macam cara. Ada cara yang frontal, kasar, keras, radikal, tetapi ada juga cara-cara yang halus. Dan ini menguasai baik orang yang belum mengenal Tuhan, dan juga ada yang juga bahkan sudah mengenal Tuhan. Roh itu bisa bekerja. Oleh sebab itu penting sekali peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menjaga kesaksian ini, sehingga kita tetap di dalam keselamatan yang dikaruniakan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Hal yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama, dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 dikatakan gini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Hal yang paling menarik adalah yang kita pahami, memang kita berasal dari Tuhan.
Tetapi ingat bahwa dunia ini adalah berada di bawah kuasa dari si jahat. Kalau kita mau mempelajari atau melihat kondisi sekarang ini, bahwa setiap sendi kehidupan, setiap aspek kehidupan itu semuanya sudah dikuasai, saudara. Dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh si jahat. Sehingga ketika kita memahami hal ini, kita harus punya pandangan bahwa hidup kita selama di dunia ini adalah perjuangan, saudara. Perjuangan, bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kehidupan kita ini sementara, dan itu harus dilewati dengan perjuangan. Makanya ada ayat Alkitab katakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dan kalau kita tidak awas dengan kehidupan kita, maka kita bisa terlena terbawa arus yang sudah dibuat sama mereka. Dan pekerjaan itu gak main-main. Dan kita bisa lihat banyak sekali hari-hari ini orang-orang yang kemudian menyangkal Tuhan. Oleh sebab itu, inilah peran Roh Kudus yang sangat penting hari-hari ini bagi kita semuanya. Saya memiliki keyakinan bahwa setiap kita sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Kita sudah punya itu. Tapi bagaimana kita meningkatkan, memelihara itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, ini yang setelah kita baca tadi dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-12, ada dua kesaksian, yaitu kesaksian manusia dan kesaksian roh, yaitu roh Tuhan. Kita selamat adalah karena kesaksiannya roh. Kita bisa beroleh karya keselamatan itu karena peran Roh Kudus. Memang kita menerimanya, mendengarnya dari manusia. Tetapi sesungguhnya, sadar atau tidak, bahwa sebenarnya yang membuat kita bisa percaya kepada Yesus Kristus adalah kesaksian dan kerja kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa percaya Tuhan. Jadi bukan hanya kesaksian manusia saja, tetapi kesaksian yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menjadikan kita percaya Tuhan. Dan kita memiliki kesaksian itu sehingga bisa dipastikan hidup yang kekal itu ada di dalam kehidupan kita. Permasalahannya sekarang adalah roh-roh jahat, si jahat tidak tinggal diam dan ingin menggoyahkan kesaksian itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat bagaimana kronologi, bagaimana jalannya seseorang itu jatuh, itu biasanya lewat argumen-argumen yang terjadi, saudara. Misalnya ada seseorang yang memiliki kesaksian di luar dari kesaksian Yesus, yang mengajak Yesus itu hanya manusia, dia bukan Tuhan. Yesus itu begini. Alkitab tuh bilang seperti ini, pakai Alkitab lagi, saudara. Banyak hal-hal yang disodorkan oleh dunia ini yang menjadi kesaksian, padahal sebenarnya itu adalah kesaksian-kesaksian yang dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang dibawa oleh manusia, yang tujuannya adalah untuk meruntuhkan kesaksian yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kalau seseorang tidak di dalam Roh Tuhan senantiasa, maka orang ini akan bimbang.
Ketika dia bimbang, iya kok, masa sih tentang Trinitas banyak sekali diserang. Kalau Allah itu Bapa, Yesus itu Putra, Roh Kudus itu Roh, ibunya siapa? Dibuat kita bingung. Dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki kesaksian Roh Kudus di dalam hidupnya yang kuat, maka bisa bimbang, saudara, sehingga meragukan kesaksian yang Roh Kudus buat di dalam batin seseorang, sehingga kemudian dia mulai berpikir, iya ya, bagaimana manusia bisa menjadi Tuhan? Nah, inilah pentingnya Roh Kudus. Peran Roh Kudus di akhir zaman ini sangat-sangat penting, bahkan menjadi sentral bagi kita hari-hari ini. Pekerjaannya begitu sentral hari-hari ini, karena itu mengerjakan hal yang paling di dalam kehidupan kita, hal yang paling dalam, saudara, yang tidak bisa kita abaikan. Sungguh pun pekerjaannya kadangkala kita nggak sadari. Nah, inilah yang kadang membuat anak manusia, anak-anak Tuhan itu lupa. Kalau Bapa mungkin Bapa, Yesus, tapi kalau Roh Kudus, kadangkala kita ingin melihat, ingin sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita, baru kita bisa percaya. Tapi peran Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus tidak seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita pahami bahwa ada banyak kesaksian-kesaksian yang mencoba untuk meruntuhkan kesaksian yang sudah kita miliki, maka kita harus waspada. Dan inilah yang akan terus diberikan oleh dunia ini. Dan kalau kita tidak awas, kita anggap biasa aja. Hati-hati. Inilah yang perlu kita miliki. Oleh sebab itu, yang harus kita pahami adalah kita tidak bisa memiliki keselamatan atau kita tidak bisa percaya Yesus kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, disitu dikatakan bahwa Tuhan katakan, aku yang memilih kamu. Pemilihan kita oleh Tuhan adalah oleh Tuhan sendiri. Bukan, aku mau jadi Kristen, aku mau jadi orang percaya. Tidak, saudara. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, bahwa dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan itu bukan karena usahamu sendiri, itu pemberian anugerah Tuhan atas pemilihan Tuhan kepada kita. Jadi kita beroleh anugerah. Jangan ada yang memegahkan diri. Oleh karena apa? Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Rohnya yang kudus. Sehingga ketika kita menghargai dan memelihara kesaksian ini, bagaimana kita memelihara kesaksian ini? Yaitu dengan kita hidup bergaul dengan Rohnya yang kudus. Roh itu sudah datang, saudara. Roh itu sudah ada. Roh itu mau diam di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita meresponi, karena Roh Kudus ini adalah pribadi. Dan dialah yang mengerjakan semuanya di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita bisa mengenal dia secara pribadi lebih lagi, intim lagi, maka itu akan membuat kita menjadi terpelihara. Orang yang di dalam Roh Kudus merupakan orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang hidup bergaul karib dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang akan memiliki hati Tuhan, yang akan mengerti hati Tuhan. Orang-orang yang akan mengerti rencana Tuhan. Orang-orang yang akan dilindungi, yang termeterai. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang akan dilindungi secara khusus. Karena hari-hari ini si jahat menjadikan target utama
yaitu orang-orang yang tidak hidup di dalam Roh Kudus. Mungkin sudah percaya Yesus, memiliki kesaksian, oke, tetapi tidak memeliharanya. Hati-hati. Seperti yang kami sampaikan di malam yang sebelumnya, di malam yang ketiga, bahwa roh antikris dengan cara-cara duniawi merangsang keinginan-keinginan daging kita, sehingga kemudian bisa terlena. Kalau sudah terlena, akhirnya tidak mengerjakan keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga tidak memelihara kesaksian itu, tidak memelihara perjanjian itu, tidak memelihara kehidupan mereka. Akhirnya mereka gugur dan jatuh. Ada sepertiga yang akan diseret oleh naga itu. Jangan sampai kita yang ada di dalamnya. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kita, ketika kita memberi tempat yang seluas-luasnya untuk karya Roh Kudus, pribadi Roh Kudus ini mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Kita ambil posisi merendahkan diri, kita sanjung Yesus, dan kita minta Roh Kudus, teguhkan aku, kuatkan aku di hari-hari ini dengan begitu banyak tantangan, cobaan, dan hal-hal yang begitu berat ada di hadapan kita yang akan kita jalani ke depan. Tanpa Roh Kudus kita gak akan mampu, saudara-saudara. Tapi bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, kita pasti mampu. Kita banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta Dia menguasai kehidupan kita, supaya kehidupan kita bukan dikuasai oleh daging, tapi dikuasai oleh Roh, sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita di hari-hari ini. Karena Dia akan menuntun langkah demi langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saudara yang di rumah, bersiapkan hati untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sanjung Yesus, tinggikan Yesus, supaya Roh Kudus itu datang. Harapkan Dia, rindukan Dia. Katakan, Roh Kudus, aku mencintaimu. Roh Kudus, aku mengasihimu. Hadir dan penuhi kami, sehingga Roh-Nya yang kudus boleh menaungi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, Engkaulah materai dalam kehidupan kami, jaminan bagi kami untuk kami boleh menerima seluruhnya. Firman-Mu sudah sangat jelas bagi kami, ya Tuhan, bahwa tidak ada kesaksian yang lain yang lebih kuat. Memang kami mendengar kesaksian manusia, tetapi kesaksian manusia itu lemah. Tetapi kami mendapat kesaksian yang kuat, yaitu kesaksian dari Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Dan itulah yang meneguhkan kami, sehingga kami bisa menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan ketika kami percaya akan kesaksian dari Roh-Mu, ya Tuhan, kami beroleh kehidupan yang kekal. Biarlah kami diteguhkan oleh kesaksian ini lewat Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memimpin kami. Oh Tuhan, mengurapi setiap kehidupan kami, bahkan menjaga setiap kehidupan kami, ya Tuhan, sehingga kehidupan kami di hari-hari ini bukan semakin lemah, tapi semakin kuat, semakin diteguhkan, semakin mencerminkan Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua nanti, kami siap Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap menyongsong Engkau, karena kami adalah mempelai wanita surga yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus yang membawa kami pada kesempurnaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selanjutnya bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan, bagi pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing, ya Tuhan. Engkau yang bisa bekerja lebih dari apa yang dapat kami bayangkan, ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.